Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda pemulung dipukuli dengan kejam oleh anggota polisi di pinggir jalan di bawah sinar matahari siang. Namun, tidak ada yang mengetahui identitasnya yang berubah di balik pakaian lusuh dan karung yang rusak itu. Semuanya berubah saat dia bangkit. Saat itu, matahari terasa menekan langsung ke kepala saya. Atmosfer bergetar karena panas yang dipancarkan aspal. Renata, seorang pemulung muda berusia 25 tahun, memiliki kulit coklat terang dan rambut hitam lurus yang diikat seadanya. Berjalan dengan kecepatan tinggi di tepi jalan raya. Karung besar berisi botol bekas yang sudah hampir penuh tergantung di pundaknya. Bajunya hanya kaos kutang putih yang kotor karena keringat. Sambil berjalan di trotoar sambil memungut sisa-sisa barang yang bisa dijual, dia tetap fokus. Setiap kali ia berhenti untuk memungut botol, ia menunduk dengan cepat dan kembali berjalan sebelum kendaraan lewat menyalakan klakson. Hari ini sangat panas. Namun, ada satu botol lagi yang bisa digunakan untuk makan siang nanti. Gumamnya pelan. Tangannya mahir bergerak cepat. Seolah-olah dia tahu di mana biasanya orang membuang botol kosong. Sementara kakinya hanya beralaskan sandal karet tua, kar punggungnya bergoyang-goyang mengikuti langkahnya. Beberapa orang melirik dengan sinis. Ada yang menutup hidungnya, dan ada yang sekadar menyingkirkan sedikit agar tidak bersentuhan. Renata dilihat oleh mereka sebagai pemulung biasa, kotor, tidak penting, dan mudah diabaikan. Namun, Renata tidak bergerak. Sudah terlalu sering dia melihat wajah seperti itu. Bertahan hidup saat ini adalah hal yang paling penting baginya, bukan pendapat orang lain. Suara mesin kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima mengganggu langkah Renata. Ia berhenti di dekat halte tua dengan catnya yang rusak, lalu membungkuk dan mengambil sebuah botol plastik yang masih utuh. Saat tangannya terulur untuk memasukkan botol itu ke dalam karung, dia tiba-tiba menoleh ketika suara keras dan kasar memecah kebisingan jalan. Kemudian semuanya mulai berubah. Beberapa orang di sekitar langsung menoleh karena suara yang keras dan menusuk telinga. Renata berdiri setengah berjongkok dengan botol plastik yang belum ia masukkan ke dalam karung. Seorang pria berseragam polisi berjalan cepat mendekatinya dari arah berlawanan. Wajahnya keras, tubuhnya besar, dan suaranya marah. Itulah Randy, oknum polisi yang sudah dikenal banyak orang karena sering melakukan razia tanpa alasan dan mengambil uang dari pengendara jalanan. Dua anak buahnya mengikutinya. Mereka tersenyum seperti mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. "Hei, apa tujuan Anda berada di sini?" Sambil menunjuk ke karung yang tergeletak di trotoar, Randy membentak lagi. Pendekatannya semakin cepat. Suaranya membuat semua orang hening. Renata menelan ludah dalam upayanya untuk tetap sopan. Ia memberi isyarat tidak melawan dengan mengangkat kedua tangannya sedikit. "Saya hanya mengambil botol, Pak." Dia menyatakan rencana. Suaranya menggelegar. "Jangan mengganggu orang lain." Setelah mendengus keras, Randy melirik kedua bawahannya. "Anda mendengarnya?" Dia hanya menutup botol dengan banyak alasan. Siapa tahu karungnya penuh dengan barang yang dicuri. Dengan tatapan menghina, salah satu anak buahnya ikut tertawa kecil. "Baiklah, Pak." Saat ini, pemulung memiliki banyak sumber daya.
Mungkin saja Anda berpura-pura mencari botol, tetapi sebenarnya Anda mengambil barang orang lain. Renata menatap masing-masing dari mereka. Meskipun matanya tajam, dia tetap berusaha untuk tidak marah. Saya tidak mengambil apapun. Ini semua berasal dari tempat sampah, kata pelan. Randy tidak peduli. Ia sudah memutuskan bahwa Renata bersalah. Sebelum mendengarkan penjelasan, kau pikir aku bodoh? Dia bertanya dengan nada tinggi sambil berjalan lebih dekat dan menatap Renata dari atas ke bawah. Tidak, jangan main-main dengan polisi, terutama di daerah saya. Orang-orang yang lewat mulai melambat karena suara bentakannya. Sebagian orang berhenti melihat dari jauh. Randy berdiri tegak, tangannya di pinggangnya. Karung besar yang berada di samping Renata ditatap dengan curiga dengan mata menyipit. Ia mengangkat kakinya dan menendang karung itu tanpa peringatan. Suara benturannya keras, dan isi karung tumpah langsung ke jalan. Botol, kaleng, dan potongan logam kecil dipanaskan ke aspal. Beberapa di antaranya hancur karena terinjak kendaraan yang lewat. Semua orang yang melihat mulai berbisik, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Randy menunjuk isi karung yang berserakan dan berkata, "Ini barang curian. Mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak mengetahui bagaimana Anda bertindak sebagai pemulung." Nadanya penuh dengan rasa malu. Ia semakin dekat hingga hanya beberapa inci dari wajah Renata. Matanya penuh kebencian, dan nafasnya kasar seperti sedang melepaskan semua amarah yang dia tahan. Dua anak buahnya di belakang tertawa pelan, menikmati pemandangan itu. Renata menunduk, mencoba tetap tenang. Dia tetap duduk, meskipun tangannya bergetar. Meskipun rendah, suaranya jelas. "Pak, itu semua berasal dari tempat sampah. Saya tidak nyuri apapun." Perlahan dia berbicara, berusaha tetap tenang. Meskipun wajahnya mulai memerah karena malu di depan orang banyak. Tiba-tiba, Randy berjalan satu langkah maju dan berteriak keras. "Jangan menipu." Tangannya terangkat dan keras menghantam pipi Renata. Di udara panas siang itu, suara tamparannya nyaring menggema. Tubuh Renata tersentak dan hampir jatuh ke samping. Namun, beberapa orang yang menonton tetap diam. Di seberang jalan, seorang pedagang bergumam lirih. "Ya, Allah sangat menyesal." Namun, Randy tidak peduli sama sekali. Malahan, dia menatap tajam Renata dan menarik kerah bajunya. "Menurut Anda, itu cukup mudah untuk lolos? Pemulung nakal berada di sel, bukan di jalan, di wilayah saya." Meskipun tenang, suasana sekitar berubah. Desisan pelan roda motor yang berhenti di pinggir jalan menggantikan suara klakson kendaraan yang perlahan menghilang. Tukang bakso tiba-tiba berhenti mendorong gerobaknya. Matanya beralih ke Renata, yang kini berdiri tegak dengan pipi merah. Bekas tamparan sebelumnya. Untuk berbicara, ia menelan ludah. Sementara tangan kanannya tetap memegang pegangan gerobak yang berderit pelan. Seorang pengendara motor, beberapa meter dari sana, memperlambat lajunya dan menoleh ke arah orang-orang yang teradi di trotoar. Ia menatap pemandangan itu cukup lama dari kaca spion, tidak berani berhenti. Dua remaja yang duduk di warung es kelapa juga mendapat perhatian. Salah satunya mengambil ponselnya dan mulai merekam secara diam-diam. Bisikan pelan dari beberapa orang yang berkumpul diikuti oleh suara kamera ponsel yang samar. "Terima kasih, Bang." Seorang ibu muda berdiri di bawah pohon dan menggenggam erat tangan anak kecilnya. Suaranya lembut. Di depan matanya, dia hampir bergetar melihat tindakan kejam yang terjadi.
Udah, jangan ikut campur, nanti malah kena masalah, kata seorang bapak di sampingnya. Menggeleng pelan sambil menunduk. Polisi sangat agresif. Jika kita terus berbicara, kita bisa menjadi korban. Tidak ada yang berani berdiri. Mereka semua hanya menjadi penonton di balik ketakutan mereka sendiri. Randy semakin bebas, sementara dua bawahannya tertawa kecil, seolah-olah mereka senang melihatnya. Renata berdiri dengan wajah menunduk di antara orang-orang yang tidak berbicara. Namun, sorot matanya mulai berubah di balik rambut hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Ketakutan telah berubah menjadi kemarahan yang secara bertahap meningkat dan menunggu saatnya untuk meledak. Randy mendorong keras dada Renata, sampai dia jatuh ke aspal panas. Beberapa penonton di kejauhan bergidik karena suara benturannya yang jelas. Randy langsung mengayunkan kakinya dan menendang perutnya dengan kuat sebelum Renata sempat bangkit. Tubuh Renata terlipat. Perutnya yang terasa seperti ditikam dari dalam dipegangi refleks oleh tangannya. Dengan wajah yang meringis kesakitan, napasnya tersengal. Terima kasih atas jawaban Anda yang berani. Saya ingin membawa masalah ini ke kantor. Tidak. Randy berteriak sambil menunjuk wajah Renata dari atas. Lehernya memiliki urat yang menegang. Suaranya keras dan angkuh. Dua anak buahnya berdiri di belakangnya menonton dengan ekspresi puas, sepertinya mereka menikmati pertunjukan jalanan. Di sela napas yang berat, Renata tetap terbaring dan mencoba berbicara. Saya benar, Pak. Saya hanya sedang mencari botol. Suara mereka hampir tidak terdengar. Randy tidak memperhatikan. Tangannya dengan kasar menarik rambut Renata yang kusut dan mencengkeramnya sambil menunduk. Ia tanpa ragu menghantam kepala Renata 2 kali di trotoar. Suara benturannya yang keras membuat beberapa warga menutup mulut karena takut. Dua orang yang di bawahnya tertawa terbahak-bahak. Di tengah panas siang, suara mereka mirip dengan ejekan. Coba rasakan untuk mengetahui siapa bos di jalan ini. Sementara warga bertepuk tangan, salah satu dari mereka bahkan melakukannya. Anda hanya dapat melihat dari jarak jauh. Mata Renata mulai kehilangan ketakutannya di antara debu yang menutupi wajahnya dan rasa sakit. Sebagai penggantinya, gunakan mata yang tajam, santai, dan berbahaya. Tubuh Renata tetap berada di atas aspal. Wajahnya penuh dengan debu dan peluh yang bercampur dengan darah. Setiap tarikan napas membuat saya sakit di dada. Suara tawa Randy dan anak buahnya terdengar seperti suara jauh yang semakin kabur dari waktu ke waktu. Dunia di sekitarnya berputar, tetapi rasa sakitnya membawa Renata kembali ke satu malam beberapa minggu sebelumnya. Malam yang membuat hidupnya berubah. Ia ingat berada di ruang pertemuan kecil dengan cahaya redup. Di depannya berdiri seorang pria berseragam intel berusia paruh baya. Wajahnya terlihat serius. Komandannya berkata dengan tegas, "Ren, jangan ragu bertindak jika situasi panas." Mereka adalah lebih dari sekedar preman berseragam. Mereka adalah anggota jaringan pemerasan. Yang kami inginkan. Ingatlah bahwa mereka tidak akan ragu untuk melukai siapapun yang mencoba mencegah mereka. Renata Allah hanya mengangguk pelan ketika dia melihat foto-foto target di papan laporan. Dan Randy adalah salah satu dari mereka. Sekarang dia mendengar kata-kata itu dengan jelas di kepalanya, lebih jelas daripada suara klakson atau tawa kasar yang mengelilingi dia. Perlahan, tangan Renata mengepal di atas aspal, memegang debu dan kerikil kecil. Wajahnya yang lemah sebelumnya mulai berubah. Matanya terbuka dengan sorot yang tajam. Menahan darah yang mengalir di sudut bibirnya,
Ia menggertakkan giginya. Jangan ragu, kata dia, dalam situasi panas. Pada akhirnya, napasnya mulai stabil. Rasa sakit masih ada, tetapi itu lebih dari penderitaan. Sesuatu yang bertahan lama dalam dirinya akhirnya siap untuk bangkit. Randy melanjutkan dengan amarah. Napasnya memburu, dan matanya merah. Setelah mencengkeram kerah baju Renata yang kotor dan robek, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menampar lagi. Beberapa penonton menahan napas. Sebagian menunduk karena tidak dapat melihat apapun lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Renata dengan cepat dan kuat menangkap pergelangan tangan Randy sebelum dia sempat menghantamnya. Geraknya sangat cepat sehingga Randy sempat terkejut. Ini cukup. Dengan suara pelan tapi tenang, Renata memohon. Matanya langsung menatap Randy. Tatapan itu berubah menjadi tatapan seorang tentara yang baru saja memutuskan untuk berjuang daripada tatapan seorang wanita yang lemah di pinggir jalan. Randy mendengus dengan marah dan mencoba melepaskan tangannya. Apa? Pendeknya. Suaranya, bagaimanapun, terdengar lebih gugup daripada berani. Dalam sekejap, Renata mengalihkan tubuhnya ke samping. Menjaga lengan Randy terkunci. Gerakannya presisi dan cepat. Hasil latihan tidak sama dengan pemulung biasa. Suara krek sangat kuat. Kemudian terdengar suara nyaring. Oh! Randy menangis kesakitan. Menahan nyeri di lengannya yang terpelintir, lututnya hampir roboh. Anak buahnya refleks maju beberapa langkah, tetapi mereka berhenti ketika mereka melihat posisi Randy yang sudah dikontrol penuh. Orang-orang di sekitarnya berdiri. Sebagian orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Renata berdiri tegak di tengah panas matahari dan debu yang terbang, menggenggam lengan Randy yang kini menjerit kesakitan. Selain itu, untuk pertama kalinya, situasi berubah. Salah satu putra Randy tidak senang melihat bosnya dipermalukan di depan umum. Ia bergerak cepat. Emosinya membuat wajahnya merah. Berani menentang polisi? Tidak. Sambil mengayunkan tinjunya ke arah Renata, dia berteriak keras. Tapi Renata melompat ke depan dengan cepat dan tepat sebelum pukulan itu. Kaki-kakinya mengenai dada pria itu dengan kuat. Suara dari benturan. Tubuh pria itu terlempar ke belakang dan terguling setelah menabrak tong sampah besi. Membuat suara nyaring. Salah satu anggota pasukan lain menyerang dari belakang, dan warga tidak bisa menanggapinya. Sambil mencoba mencegah kick, dia berusaha menahan Renata dari belakang. Namun, Renata memiliki refleks yang jauh lebih cepat. Ia berbalik ke samping dan dengan kuat menabrak sikunya ke wajah pria itu. Suara keras benturan terdengar, dan darah mengalir langsung dari hidungnya. Pria itu jatuh berlutut karena sangat sakit. Randy menatap kejadian itu dengan tajam. Dia terus memegang lengannya yang terkilir. Tidak dapat mempercayai apa yang baru dia lihat, ia mundur setapak. Apa identitasmu? Tidak. Apa jenis pemulung yang dapat bagaimana? Dia berbicara dengan nada panik dan marah. Matanya liar mencari celah untuk membalas, napasnya berat. Di tengah jalan, Renata berdiri tegak. Di sekitarnya ada debu. Tubuhnya tegak tanpa ragu, meskipun kaos kutang putihnya kotor. Ia menatap Randy dengan tenang dan tanpa ekspresi. Saya telah menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak mengganggu orang lain. Namun, Anda adalah orang pertama yang memulai. Dia berkata dengan tenang.
Beberapa orang yang tetap menonton mulai berbisik satu sama lain. Untuk merekam, sebagian orang memegang ponsel lebih erat. Situasi yang tampak seperti penindasan cepat berubah menjadi pertempuran yang tak terduga. Randy memegang tongkat besi yang tergantung di sabuknya dan mencabutnya dengan kasar, membuat wajahnya merah karena marah dan malu. Orang-orang di sekitar mundur beberapa langkah karena suara gesekannya yang keras. Menatap Renata dengan amarah, ia menggertakkan gigi. Apakah Anda yakin dapat menang lawan polisi? Tidak. Sambil berlari, dia teriak keras. Tongkat besi itu berayun dari kanan ke kiri dengan cepat, mengeluarkan suara mendesis ke udara. Renata dengan cepat menunduk untuk menghindari ayunan pertama yang hampir mengenai kepalanya. Tongkat itu menghantam aspal di tempat sebelumnya, menimbulkan debu. Randy tidak menyerah. Ia kembali mengayun ke arah bahu. Namun, Renata menahan serangan itu dengan lengannya kali ini. Menahan benturan logam keras, tubuhnya bergetar sedikit. Tatapannya tetap tajam dan dingin. Meskipun rendah, suaranya kuat. Polisi yang sebenarnya tidak menyiksa orang-orang kecil. Justru ucapan itu membuat Randy semakin marah. Dasar tidak sopan, raungnya, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, berusaha memukul lagi. Namun, Renata lebih cepat. Ia memutar tongkat itu ke arah berlawanan setelah memegangnya dengan satu tangan hingga Randy kehilangan keseimbangan. Renata dengan cepat menendang perut Randy dengan lututnya. Tubuh Randy yang besar tiba-tiba terhempas mundur dan menabrak pintu mobil patrolinya sendiri. Randy terhuyung-huyung berusaha berdiri sambil memegang perutnya yang sakit. Orang-orang yang melihat kejadian itu terdiam. Beberapa bersorak kecil, sementara yang lain bersorak pelan tanpa sadar. Semuanya berubah. Yang pada awalnya terlihat seperti pemukulan yang dilakukan oleh satu orang, sekarang menjadi perlawanan yang sebenarnya dari seorang wanita yang tidak lagi dapat ditindas. Tubuh Randy terlempar keras ke arah mobil patroli, menghantam pintu sisi kanan dan menghasilkan bunyi dentuman berat yang memantul di antara dinding toko dan kendaraan di sekitarnya. Beberapa warga menjerit kecil karena suara duuk, sementara yang lain mundur secara spontan. Meskipun napasnya terputus-putus, Randy terhuyung-huyung berusaha tetap berdiri ketika pintu mobil penyok. Rasa sakit di perutnya semakin parah setiap kali dia mencoba menarik udara ke paru-parunya. Renata sudah bangun sebelum ia sempat bangkit. Berdiri di depan mereka. Langkahnya tegas meskipun santai. Tatapannya menembus wajah Randy yang mulai takut. Ia menarik seragam abu-abu Randy dengan satu tangan dan mencengkeramnya dengan kuat hingga dia sedikit terangkat dari tanah. Dengan keringat bercucuran di pelipisnya, Randy menatapnya dengan tajam. Renata tidak banyak berbicara. Satu kalimat datar penuh tekanan keluar dari bibirnya. Ini adalah tanggapan atas semua rasa sakit yang Anda alami. Renata dengan cepat memukul kepala Randy ke kaca depan mobil patroli. Retakan yang menyebar cepat di permukaan kaca seperti jaring laba-laba menambah suara kerak yang jelas. Pemecahan kecil terbang ke langit. Randy jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya lemas. Dari dahinya, darah menetes ke aspal panas. Orang-orang yang menonton hanya diam. Tidak ada komentar atau tawa lagi. Suara napas Renata yang berat dan kaca yang berderak pelan tertiup angin di siang hari. Beberapa orang menurunkan kamera ponselnya perlahan. Mereka sepertinya baru menyadari bahwa yang mereka lihat bukan hanya perkelahian, tetapi penegakan keadilan langsung di depan mata mereka. Suara kaca pecah dan tiba-tiba jalanan hening, seolah seluruh kota berhenti bergerak. Tidak ada lagi klakson dan teriakan.
Yang tersisa hanyalah napas berat Renata dan suara pelan dari sejumlah kamera ponsel yang terus merekam. Win saat siang berangin pelan, debu dan serpihan kaca kecil bersinar di bawah sinar matahari. Di hadapan mobil patroli, Randy tergelitak. Dahinya penuh dengan darah. Sementara dia meninggalkan dua anak buahnya terkapar di trotoar. Tidak berani bergerak. Beberapa penduduk mulai meninggalkan tempat mereka bersembunyi. Seorang pria parubaya yang berdiri di depan warung bakso sejak tadi berbisik dengan nada yang tidak percaya. Ya ampun, pemulung itu sangat kuat.